kelompok 2, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang cooling tower, dan di sini kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khairul Juliansyah. Ini nama teman saya siapa? Berdiana Rizky, Frida Aditya, Pusmatana Sana, Levi Angga ini, Muhammad Agung Bahtiar, Daniel Pasvianus, dan Muhammad Syadri. Oke guys, jadi mari kita lihat video kita. Check it out. Cooling tower atau menara pendingin adalah salah satu dari banyak alat yang terdapat di pabrik kimia, seperti contohnya pabrik asam sulfat, pabrik H2O2, dan pabrik asam fosfat. Cooling tower mempunyai peran yang cukup penting, yaitu sebagai media penyedia dingin. Ada berbagai macam alat yang menggunakan cooling tower sebagai media pendingin, sehingga alat-alat tersebut dapat beroperasi, seperti perpindahan panas, chiller, pompa, dan kompresor. Terdapat dua fluida di dalam cooling tower, yaitu ada udara dan air. Udara dan air tersebut dikontakkan secara langsung sehingga terjadi proses perpindahan panas dari air ke udara. Sebuah pabrik yang menggunakan banyak alat yang membutuhkan cooling tower tidak akan bisa beroperasi tanpa adanya menara pendingin ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cooling tower atau menara pendingin ini, berikut adalah beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang menara pendingin ini. Definisi cooling tower. Cooling tower adalah alat pendingin yang digunakan untuk memindahkan kalor buangan ke atmosfer. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa cooling tower berpotensi untuk merusak atmosfer yang ada di bumi. Cooling tower biasanya juga digunakan untuk mendinginkan air yang dialirkan pada pabrik kimia, kilang minyak, dan pusat pengembangan atau pembangkit listrik. Alat ini menggunakan proses penguapan air atau kontak antara udara dan air untuk proses pendinginan. Cooling tower juga dapat didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang berfungsi mendinginkan air melalui kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Cooling tower yang bisa bekerja untuk menggerakkan air melintasi menara. Performa cooling tower biasanya dinyatakan dalam range dan approach seperti yang terlihat pada gambar berikut. Range adalah perbedaan suhu antara air masuk cooling tower dengan tingkat suhu air yang keluar dari cooling tower, atau selisih suhu air panas dan suhu air dingin. Sedangkan approach adalah perbedaan antara temperatur air keluar cooling tower dengan temperatur bola basah udara yang masuk, atau selisih antara suhu air dingin dengan temperatur bola basah dari udara atmosfer. Temperatur udara umumnya diukur dengan menggunakan termometer yang biasa yang dikenal sebagai temperatur bola kering atau dry bulb temperature. Sedangkan temperatur bola basah atau wet bulb temperature adalah temperatur yang bolanya diberi kasa basah, sehingga jika air menguap dari kasa dan bacaan suhu pada termometer menjadi lebih rendah daripada temperatur bola kering, penguapan akan berlangsung lebih rendah daripada temperatur bola kering. Temperatur bola basah identik dengan temperatur bola kering, namun pada kelembapan rendah sebagian air akan menguap. Jadi temperatur bola basah akan semakin jauh perbedaannya dengan temperatur bola kering. Fungsi cooling tower. Semua peralatan pendingin yang bekerja akan melepas kalor melalui kondensor, dan pijaran akan melepas kalornya kepada air pendingin sehingga air menjadi panas. Air panas ini akan dipompakan ke cooling tower. Jadi fungsi dari cooling tower yaitu untuk menyerap kalor dari air tersebut dan menyediakan sejumlah air yang relatif sejuk atau dingin untuk dipergunakan kembali di suatu instalasi pendingin, atau dengan kata lain cooling tower berfungsi untuk menurunkan suhu aliran air dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengisikannya ke atmosfer. Cooling tower mampu menurunkan suhu air lebih rendah dibandingkan dengan peralatan-peralatan yang hanya menggunakan udara untuk membuang panas, seperti radiator dalam mobil, dan oleh karena itu biaya lebih efektif dan efisiensi energinya. Prinsip kerja cooling tower. Prinsip kerja cooling tower berdasarkan pada pelepasan kalor dan perpindahan kalor. Perpindahan kalor pada cooling tower berlangsung dari air ke udara. Cooling tower menggunakan penguapan, di mana sebagian air diuapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer, sehingga air yang tersisa didinginkan secara signifikan. Prinsip kerja cooling tower dapat dilihat pada gambar di atas.
Air dari bak atau basin dipompa menuju heater untuk dipanaskan dan dialirkan ke cooling tower. Air panas yang keluar tersebut secara langsung melakukan kontak dengan udara sekitar yang bergerak secara paksa karena pengaruh fan atau blower yang terpasang pada bagian atas cooling tower, lalu mengalir jatuh ke bahan pengisi. Sistem ini sangat efektif dalam proses pendinginan air karena suhu kondensinya sangat rendah, mendekati suhu wet room udara. Air yang sudah mengalami penurunan suhu ditampung ke dalam bak atau basin. Pada cooling tower juga dipasang katup make-up button untuk menambah kapasitas air pendingin jika terjadi kehilangan air ketika proses evaporatif cooling tersebut sedang berlangsung. Bagian-bagian cooling tower. Bagian-bagian yang terdapat pada cooling tower antara lain hot water basic, cold water basic, fan blade, motor fan, filler, water distributor, fan bank, backup water, bill, eliminator, handrail, pintle, cover, casing, rider, training, drive, walkway, dan access door. Fan merupakan bagian terpenting dari sebuah cooling tower karena berfungsi untuk menarik udara dingin dan mensirkulasi udara tersebut di dalam menara untuk mendinginkan air. Jika fan tidak berfungsi, maka kinerja cooling tower tidak akan optimal. Fan digerakkan oleh motor listrik yang dikopol langsung dengan motor kipas. Untuk menjaga kualitas dari menara pendingin atau cooling tower perlu dilakukan perawatan secara menyeluruh, termasuk perawatan pada setiap bagian. Cooling tower yang sudah disebutkan di atas dengan melakukan perawatan rutin terhadap menara pendingin atau cooling tower, alat ini bisa bertahan lama. Jika cooling tower dirawat dengan baik, rutin akan timbul masalah-masalah seperti karat, pertumbuhan mikroorganisme, lumpur, kerak, serta penurunan efisiensi perpindahan panas. Sayangnya perawatan cooling tower melibatkan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk merawat menara pendingin inilah yang punya efek yang kurang baik terhadap lingkungan. Bahan-bahan kimia tersebut bisa menjadi limbah yang mencemari lingkungan setelah digunakan untuk merawat cooling tower, terutama untuk water treatment program. Karena itu pabrik kimia yang menggunakan alat ini untuk proses operasional mereka disarankan untuk mengelola limbah bahan kimia tersebut dengan baik. Biaya operasional dan biaya perawatan cooling tower sama seperti alat-alat lainnya yang digunakan pada sebuah pabrik. Cooling tower atau menara pendingin juga membutuhkan biaya yang meliputi biaya operasional dan juga biaya perawatan. Biaya operasional cooling tower terdiri dari biaya air untuk backup dan cat pertama, bahkan kimia untuk perawatan menara pendingin dan water treatment program, pengolahan air blowdown, dan biaya listrik untuk kipas, pompa, dan lain-lain. Biaya berupa gaji karyawan untuk mengoperasikan cooling tower juga dibutuhkan. Sedangkan biaya perawatan untuk cooling tower terdiri dari biaya perawatan preventif, overhaul, spare parts untuk penggantian jika diperlukan, dan juga biaya perbaikan jika terjadi kerusakan pada komponen-komponen cooling tower water ataupun cooling water itu sendiri. Kerangka pendukung cooling tower. Kerangka pendukung cooling tower berfungsi untuk mendukung cooling tower agar dapat berdiri tegak dan kokoh. Kerangka pendukung bisa terbuat dari tiga. Yang pertama, casing cooling tower. Casing cooling tower harus memiliki ketahanan yang baik terhadap segala cuaca dan umur pakai yang lama. Casing terbuat dari seng atau plastik. Untuk yang kedua, pipa sprinkler. Pipa sprinkler merupakan pipa yang berfungsi untuk mensirkulasi air secara merata pada cooling tower, sehingga perpindahan air dapat menjadi efektif dan efisien. Pipa sprinkler dilengkapi dengan juga perusahaan kecil untuk menyalurkan air. Untuk yang ketiga, water basin. Water basin berfungsi sebagai penampung air sementara yang jatuh dari filling material sebelum disirkulasi kembali ke kondensor. Water basin dapat terdiri dari seng. Yang keempat, inlet louver. Inlet louver berfungsi sebagai tempat masuknya udara melalui lubang-lubang yang ada. Melalui inlet louver akan terlihat kualitas dan kuantitas air yang akan didistribusikan. Inlet louver terbuat dari seng. Untuk yang kelima, bahan pengisi. Bahan pengisi merupakan bagian dari cooling tower yang berfungsi untuk mencampurkan air yang jatuh dengan udara yang bergerak naik. Klasifikasi cooling tower berdasarkan sirkulasi airnya dibagi menjadi tiga,
Yang pertama wet cooling tower, yang kedua dry cooling tower, dan yang ketiga wet dry cooling tower. Ini mempunyai sistem distribusi air panas yang disebabkan secara merata ke kisi-kisi, lubang-lubang atau batang-batang horizontal pada sisi menara yang disebut kisian. Udara masuk dari luar menara melalui kisi-kisi yang berbentuk celah horizontal yang terpanjang pada sisi menara. Celah ini biasanya mengarah miring ke bawah supaya air tidak keluar. Wet cooling tower ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, natural draft cooling tower. Natural draft cooling tower ini tidak menggunakan kipas atau fan. Aliran udara bergantung semata-mata pada tekanan dorong alami. Pada natural draft cooling tower tidak ada bagian yang bergerak, udara mengalir ke atas akibat adanya perbedaan massa jenis antara udara atmosfer dengan udara kalor lembab di dalam cooling tower yang bersuhu lebih tinggi daripada udara atmosfer di sekitarnya. Kedua adalah mechanical draft cooling tower. Mechanical draft cooling tower ini dilengkapi dengan satu atau beberapa kipas atau fan yang digerakkan secara mekanik sehingga dapat mengalirkan udara. Mechanical draft cooling tower ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama tipe aliran angin dorong, yang kedua adalah tipe aliran angin tarik. Aliran udara masuk menara pada dasarnya horizontal, tapi aliran dalam bahan pengisi ada yang horizontal seperti yang terdapat pada cooling tower aliran silang atau cross flow, dan ada pula yang vertikal seperti cooling tower aliran lawan arah atau counter flow. Aliran lawan arah lebih sering dipakai dan dipilih karena efisiensi thermalnya lebih baik daripada aliran silang. Keunggulan mechanical draft cooling tower ini yang pertama adalah terjaminnya jumlah aliran udara dalam jumlah yang diperlukan pada segala kondisi beban dan cuaca. Yang kedua, biaya investasinya dan produksinya lebih rendah. Dan yang ketiga, ukuran dimensinya lebih kecil. Lalu kelemahan dari mechanical draft cooling tower ini adalah kebutuhan daya yang besar, biaya operasi dan pemeliharaannya besar, dan bunyinya lebih ribet. Yang ketiga adalah combined draft cooling tower. Combined draft cooling tower ini gabungan dari natural draft cooling tower dan mechanical draft cooling tower. Natural draft cooling tower ini biasanya mempunyai ukuran yang lebih besar dan membutuhkan lahan yang luas, tetapi dengan konsumsi daya dan biaya operasi yang lebih kecil. Sedangkan mechanical draft cooling tower ukurannya lebih kecil namun membutuhkan daya yang besar. Oleh sebab itu, kedua hal tersebut digabungkan ke dalam combined draft cooling tower. Menara ini disebut juga cooling tower hiperbola berkipas. Menara hibrida terdiri dari cangkang beton tapi ukurannya lebih kecil, di mana diameternya sekitar 2/3 diameter menara aliran angin mekanik. Di samping itu terdapat sejumlah kipas listrik yang berfungsi untuk mendorong angin. Menara ini dapat dioperasikan pada musim dingin tanpa menggunakan kipas sehingga lebih hemat listrik. Dry cooling tower adalah cooling tower yang eksekusinya dijalankan di dalam tabung-tabung bersirip yang dialiri udara. Semua hal yang dikeluarkan dari air sirkulasi diubah. Dry cooling tower dirancang dan untuk dioperasikan dalam ruang tertutup. Cooling tower jenis ini banyak mendapatkan perhatian akhir-akhir ini karena keunggulannya yaitu: 1. Tidak memerlukan pembersihan berkala sesering cooling tower basah. 2. Tidak memerlukan zat kimia aditif yang banyak. 3. Memenuhi syarat peraturan pengolahan lingkungan mengenai pencemaran termal dan pencemaran udara pada lingkungan. Meskipun begitu, cooling tower sering mempunyai beberapa kelemahan, yaitu efisiensinya yang rendah sehingga mempengaruhi efisiensi siklus keseluruhan. Wet dry cooling tower. Wet dry cooling tower merupakan gabungan dari dry cooling tower dan wet cooling tower. Cooling tower ini mempunyai dua jalur udara paralel dan 2 jalur udara seri. Bagian atas menara di bawah kipas adalah bagian kering yang berisi tabung-tabung bersirip. Bagian bawah adalah ruang yang lebar yang merupakan bagian yang basah yang terdiri dari bahan pengisi atau filling material. Air sirkulasi yang panas masuk melalui kepala yang terletak di tengah. Air mula-mula mengalir naik turun melalui tabung bersirip di bagian yang kering, kemudian meninggalkan bagian kering tersebut dan jatuh ke isian di bagian basah menuju bak penampungan air. Sedangkan udara ditarik dalam 2 arus melalui bagian kering dan basah. Kedua arus menyatu dan bercampur di dalam menara sebelum keluar. Oleh karena itu, arus pertama dipanaskan secara kering dan keluar dalam keadaan
yang kering atau kelembapan relatif rendah daripada udara sekitar. Sedangkan arus kedua biasanya jenuh. Wide dry cooling tower mempunyai beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, udara keluar tidak jenuh sehingga mempunyai kepulan yang lebih sedikit. Yang kedua, penyusutan karena penguapan jauh berkurang karena air mengalami pendinginan awal di bagian yang kering. Kesimpulan materi cooling tower, yaitu tadi adalah beberapa hal tentang cooling water atau menara pendingin yang perlu Anda ketahui, karena alat ini berfungsi membuang kalor ke atmosfer. Bisa dibilang cooling tower berkontribusi terhadap pencemaran udara dan rusaknya atmosfer. Selain itu, bahan kimia yang digunakan untuk perawatannya dan berpotensi menjadi limbah yang bisa mencemari lingkungan sekitar. Oke guys, jadi terima kasih telah menonton video kita. Semoga video kita bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila kami ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Dah.